Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ah, semuanya. Selamat malam Bang Pum, apa kabar ya Selamat Bang? ulang tahun yang kelima nih untuk Kedai Pena yang Terima sudah kasih, terima nggak kasih kerasa Bang. ya. Ri, Gak udah kerasa 5 Bang. tahun ya. Iya. Awal-awal Saya saya merasa wawancara bangga Abang masih sekali nih tahun-tahun disandingkan dengan narasumber-narasumber hebat pada malam hari ini. Bang Rizal Ramli, senior saya. Kemudian juga Bung Sandi, sahabat saya. Ada Bung Najib, ada Pak Wako dari Serang. Semuanya apa kabar? Mudah-mudahan salam sehat bagi semuanya. Eh, Saya ingin mengangkat satu perspektif optimisme dari sudut pandang yang lain, Ri, sebenarnya. siap Bang. Karena kalau tadi apa namanya Kedai Pena kayaknya mengkategorikan ada apa namanya pemerintah dan kritik daripada pemerintah seperti itu Siap, ya. siap Bang. Nah, saya tidak ada di dua-duanya pada saat ini, tapi saya ingin memberikan satu paparan tentang satu tren yang terjadi ya. Ya, ya Bang, Jadi di siap Bang. akhir tahun 2020 itu Ri, sebetulnya Ya, ada 2 jutaan orang yang ter-PHK dan kemudian melakukan klaim untuk JHT-nya di BPJS Ketenagakerjaan iya karena Abang saya dulu masih di situ tuh. masih di Dewan Pengawas ya Bang dulu ya Bang ya di BPJS Iya, Ketenagakerjaan ya. nah makanya saya punya datanya gitu ya. Hmm, Tahu hmm. nggak ada berapa dana yang diklaim di akhir tahun 2020? Dana JHT yang diklaim itu sebetulnya sebanyak 34 triliun. Hmm. Artinya tiba-tiba masyarakat mempunyai dana sebanyak 34 triliun Ya, masing-masing. Kan seperti itu. ya Nah, betul. logika berpikirnya mereka pada saat itu sudah di PHK, tidak bekerja. Kemudian punya duit. Kira-kira duitnya dipakai apa? Hmm, Apakah hmm, kemudian mereka ini akan lari kepada sektor UMKM, dirikan basis-basis UMKM yang diceritakan hmm, tadi hmm, oleh hmm, hmm. Bung Sandi misalnya begitu ya. Nah, ternyata kita juga lupa ya bahwa sebetulnya di dalam konteks kehidupan ini masing-masing apa komunitas ataupun bahkan secara individu manusia itu ternyata mempunyai kreativitas sendiri-sendiri, Ya, mempunyai basis daya survival sendiri-sendiri yang kadang-kadang kita juga kaget. Oh, ternyata ada solusi-solusi lainnya. Ada satu paradigma yang lucu gitu ya. Kita perhatikan pasar modal misalnya ya. Bursa efek itu ketika awal tahun 2020 semua anjlok, ya kan? ya, Semua anjlok. Tapi tiba-tiba di bulan-bulan September, Oktober, November tiba-tiba naiknya cepat banget begitu ya sampai ke Desember tuh naiknya lumayan kemudian stabil. hmm, hmm. Ternyata subscriber daripada pemain-pemain apa namanya perdagangan saham walaupun mereka kecil-kecil, itu ternyata bertambah. Hmm. Bertambahnya nggak sedikit, hampir 3 kali lipat. Dulu itu kira-kira 1,4 jutaan, nah sekarang udah 3 jutaan lebih. Nah, Hmm, hmm, hmm. seperti itu gitu. Jadi ada hal yang memang tadinya nggak terfikirkan oleh mereka, mungkin sebagian ini orang-orang yang ter-PHK mereka punya uang, mereka ingin cari Ya, bagaimana kemudian ya katakanlah melipat gandakan dananya ini dengan cara mereka tidak perlu kemana-mana di rumah. Nah, sekarang zaman digitalisasi dan tentu dengan digitalisasi di dalam konteks katakanlah trading saham misalnya begitu ya, itu tidak perlu lagi sulit gitu ya, semua bisa daftar secara online, melakukan transaksinya secara online dan kemudian bisa sekarang kan narik uang sama apa masukin uang naik uang semua bisa secara online semua begitu ya. ya, Jadi ya, artinya ya. itu peluang yang tiba-tiba menjadi satu peluang khusus bagi orang-orang yang tertarik ke dunia itu. Hmm, Tapi hmm. pertanyaannya, sampai kapan mereka bisa bertahan? Karena kan bagaimanapun juga kan namanya pasar modal ya, itu kan Ya. high risk, walaupun high return, tapi Hmm, hmm. juga ada juga high high apa namanya high loss-nya juga gitu. Hmm, Karena hmm, apa? hmm. Ada risiko yang tinggi, ada high profit, mungkin ada yang high loss-nya juga. Nah, Ya, bagi ya, yang high ya. loss ini pasti dia kapok suatu saat. Dia nggak mau Hmm. lagi atau mungkin uangnya sama sekali hilang dan dia harus nyari pekerjaan lain. Saya sepakat dengan Bang Rizal ya, guru saya ini. Kata kuncinya memang pada dasarnya adalah daya beli masyarakat. Nah, ini bagaimana sebenarnya daya beli masyarakat secara umum tentunya masyarakat menengah ke bawah. Karena apa? Ya. Karena kalau kita ingin mendorong UMKM, ya counterpartnya adalah masyarakat menengah ke bawah gitu. Hmm.
Karena basis UMKM ini ya pasarnya adalah mereka gitu yang menengah ke bawah. Kalau daya beli mereka ini rontok, nah UMKM pun bakal terganggu tentunya. Nah, di sini yang harus ditata dengan baik. Nah, kreativitas individu tadi sebetulnya bisa jawantahkan gitu ya, lebih difokuskan ke dalam sektor-sektor yang mungkin orang-orang yang kreatif ataupun istilah nyoba-nyoba ini, kan kreatif itu sebenarnya nyoba-nyoba gitu kan. Ya kan, berani mencoba. Nah, itu kreatif salah satunya. Kalau orang yang nggak kreatif, diam aja, dia nggak mau nyoba gitu. Nah, nyoba-nyoba ini harus diarahkan. Artinya jangan juga dia nanti kebentur sektor-sektor yang kemudian memang sudah tidak laku lagi, atau sektor-sektor yang memang sudah kandas, habis begitu ya. Nah, disinilah tugas pemerintah. Sebetulnya saya sepakat dengan Bung Najib tadi. Ini kan diperlukan hanya ada satu basis informasi yang solid gitu ya. Bahwa sektor ini nih udah deh, jangan disentuh deh. Lu nggak akan bisa dapat sesuatu dari situ karena ini benar-benar lagi susah sekali. Tapi sektor di sini, ya mungkin tadi kan seperti Bung Sandi cerita gitu, ada potensi desa wisata, ya kan. Sekarang kalau kita lihat juga yang namanya YouTuber selebriti itu semuanya larinya jalan-jalan ke desa-desa. Jadi saya juga kadang-kadang jadi pengen ngikutin juga. Wah, si ini mau ke sana, si ini mau ke situ. Wah, kan? Apalagi yang perempuan-perempuan cantik itu. Jadi saya pengen ngikutin tuh, Ri. Gitu kan. Jadi saya coba-coba kejar, tapi nggak pernah ketemu juga sialannya gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya peluang semuanya. Nah, di dalam konteks yang istilahnya sulit, ya istilahnya sekarang nggak ada jawaban mudahnya. Ya. Di dalam kondisi yang sulit tidak ada jawaban mudahnya, tentunya gitu ya. Tapi yang perlu harus dibangkitkan adalah tentu semangat kebersamaan. Saya rasa di dalam kondisi yang sulit janganlah kita kemudian juga terlalu banyak meributkan hal-hal yang tidak prinsipal ya. Sekarang saya lihat banyak sekali keributan-keributan yang tidak prinsipil, yang kemudian ya dikit-dikit orang salah ngomong ditangkep, dikit-dikit orang salah udahlah. Artinya sampai indeks demokrasi kita turun nih Bang ya. Bukan, kehidupan udah susah gitu. Jangan kemudian masyarakat di dalam konteks kesulitan ini kemudian dipersulit lagi dengan hal-hal yang namanya orang lagi sulit. Pada dasarnya biasanya entah dia kemudian mengeluh, omongannya lah, obrolannya gitu kan, entah dia mengeluh atau dia marah. Ya syukur-syukur dia nggak kemudian melakukan kejahatan-kejahatan kan. Nah, daripada kemudian kita menghabiskan energi untuk hal-hal seperti itu, mending kita coba diajak di dalam konteks yang lebih produktif, yang lebih kreatif tadi. Saya rasa pada dasarnya peluang di era digitalisasi ini juga terbuka lebar sekali. Namun kalau saya perlu ingatkan pemerintah, daripada kemudian membangun tadi infrastruktur yang secara besar-besaran yang menurut Bang Rizal Ramli itu belum perlu dijor gitu, belum bisa ditahan gitu ya. Kenapa nggak dibangun infrastruktur yang namanya digitalisasi yang lebih mumpuni gitu? Karena kita aja sekarang, saya mau tanya deh, apakah kita punya nggak yang namanya satu basis cloud yang benar-benar free dari data kita dicolong? Pasti nggak ada. Pasti jawabannya nggak ada. Jadi kalau kita masuk basis satu cloud system, kita nggak bicara buat apa aja ya. Mau pakai aplikasi kayak, mau buat storage doang kayak, mau buat video-video kita atau foto-foto kita dan lain-lain. Nah, ini kita nggak punya. Katanya kita harus bicara tentang kedaulatan data, ya kan? Nah, kalau data kita dicomot ke luar negeri semua, nanti big datanya yang seperti Bung Najib sebutkan tadi, yang pegang orang luar semua. Nah, saya dalam konteks pasca BPJS ini kemarin ada beberapa counterpart ya dari luar yang kemudian menawarkan banyak kerjasama dengan saya. Yang saya kaget itu tiba-tiba mereka menceritakan tentang
you don't have to worry about data katanya, because we have all the data of Indonesian peoples. Jadi mereka udah tinggal bisa ngebacain kita satu-satu. Saya nggak tahu itu gimana cara mereka dapat. Tapi kan ini mengerikan kalau menurut saya. Artinya mereka bisa kemudian membangun katakanlah satu jaringan dari mulai pusat sampai ke level desa loh mereka ngomongnya. Sampai ke level desa, dia bisa memberdayakan basis-basis jaringan untuk macam-macam. Idenya adalah sebenarnya membuat telemedicine. Jadi mereka mau bangun titik-titik distribusi obat sampai ke level desa. Nah, bayangin, saya cuma diajak untuk berperan di dalam konteks ya istilah campaign-nya dia ya. Tapi saya kaget ketika ditanya seperti itu. Berarti kan data kita nih sudah benar-benar sudah diambilin. Saya hanya mengingatkan saja bahwa di dalam konteks satu persoalan tentu kita harus keep positive thinking, optimis, tapi juga jangan take it for granted gitu ya. Kita harus tetap fokus di dalam melihat risiko-risiko apa yang muncul. Dan kemudian juga kalau kita mau serius tadi, ayo mas sama-sama. Ini kan ya kalau dibilang bahwa masyarakat Indonesia ini mau UMKM maju, ya memang harus ada shifting ke digital platform gitu. Karena kalau enggak, mereka akan tertinggal. Nah ini juga mungkin harus ada satu basis yang bukannya sekali digital marketing ya. Maksud saya ini benar-benar mereka harus diedukasi di dalam konteks bagaimana mengeksploitasi basis digital ini ya. Saya apresiasi tadi Bung Najib sudah mensosialisasikan digital marketing itu udah luar biasa ya. Namun kita juga ngelihat ancaman-ancaman lebih lanjutnya. Karena apa? Karena di depan mata kita bukan hanya pandemi loh ini ancamannya. Ancamannya tuh revolusi industrinya udah semakin matang di luar. Tiba-tiba kita nggak punya daya kompetisi lagi karena revolusi industri 4.0 itu udah semakin established di luar. Mereka sudah masuk ke era artificial intelligence. Di kita masih meraba-raba dan baru bangkit. Nah ini saran saya mungkin untuk bisa pemerintah lebih cermat ya. Saya nih beberapa tahun terakhir ini banyak menggeluti yang namanya manajemen risiko, dan menurut saya bagi orang-orang yang paham tentang manajemen risiko dan kemudian bisa memitigasi risiko-risiko yang akan muncul, itulah yang akan menjadi pemenang-pemenang di dalam perhelatan apapun, apalagi jika kita ingin berbicara tentang Indonesia di perhelatan dunia. Demikian saja Ari dari saya. Salam untuk semua pembicara dan mudah-mudahan ini bisa memberikan satu warna tersendiri di webinar ini.